Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, hari ini kita mau belajar tentang surat Al-Kautsar. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan rizki kefahaman. Amin. Nah, anak-anakku, masih ingatkah dengan surat Al-Kautsar yang sudah ibu guru ajarkan? Nah, bu guru mengulang ya surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya a'tainaka telah kami berikan kepadamu al-kautsar nikmat yang banyak. Fasolli maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka sesungguhnya orang-orang yang membencimu, huwal abtaru dialah yang terputus rahmatnya. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Kautsar ayat pertama itu ada yang namanya kalimat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu merupakan sungai atau telaga yang disediakan Allah untuk Nabi Muhammad. Di telaga ini banyak sekali gelas-gelas yang disediakan untuk minum orang-orang yang beriman. Gelasnya sangat banyak, sebanyak bintang di langit. Coba bu guru pengen nanya, berapakah umur kita? Selama hidup kita, berapa banyak kenikmatan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita dapatkan dari Allah? Tentu sangat banyak. Saking banyaknya, kita tidak bisa menghitungnya. Nah, coba kalian tahu tidak? Dalam satu hari, berapa kali kita mengedipkan mata? Bisa dihitung tidak? Tentu tidak. Nah, gimana ya kalau dalam satu hari kita tidak bisa mengedipkan mata? Melotot aja. Wah, kayaknya mata kita perih, mata kita sakit, terus kita menderita. Kayak orang yang mau meninggal melotot aja. Serem kan? Nah, itu baru satu kenikmatan yang kita dapat dari bola mata kita. Coba tebak. Apakah kalian masih ingat kapan kita menikmati rasanya nikmat makan dan tidur? Apakah sedang sakit kita bisa merasakan kenikmatan makan atau tidur? Nikmatnya makan itu ketika kita merasa lapar. Bagaimana kalau kita disuguhi makanan yang sangat banyak, yang sangat lezat, tapi perut kita tidak lapar, tapi perut kita misalnya sedang sakit? Apakah kita mau memakannya? Apakah kita akan merasakan kelezatan makan tersebut? Tentu tidak. Begitu pula dengan tidur. Rasa tidur yang nyenyak itu akan dirasakan, kenikmatannya akan dirasakan ketika kita ngantuk. Bagaimana kalau kita tidur di hotel, kamarnya luas, bersih, bagus, tapi sedikit pun kita tidak merasa mengantuk. Apakah kita akan merasakan nikmatnya tidur? Tentu tidak. Apakah kita pernah merasakan tertidur di saat dalam kendaraan, misalnya dalam angkot atau ketika di motor, kepala kita tidak karuan, angin sepoi-sepoi pun terasa nikmat. Nah, itu artinya kita merasakan rasa ngantuk.
merasakan nikmatnya. Anak-anakku, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Berpuasa itu apa ya? Ya, betul sekali. Berpuasa itu menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum. Bayangkan kalau Allah menyuruh kita untuk berpuasa bernafas. Seharian penuh kita harus berpuasa bernafas. Apakah kita akan kuat? Tentu tidak. Nah, bernafas itu dengan apa ya? Betul sekali. Bernafas itu dengan hidung. Tapi Allah berikan udara untuk bernafas. Nah, apakah udara itu beli? Tentu tidak. Udara itu Allah kasih buat kita, buat seluruh makhluknya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Bayangkan kalau kita harus menghirup udara, harus bernafas, tetapi dengan membelinya. Berapa coba uang yang harus kita keluarkan? Nah, itu kenikmatan yang lainnya yang kita dapatkan dari Allah. Nah, sebagai rasa syukur kita karena telah mendapatkan kenikmatan banyak sekali dari Allah, salah satunya dengan berdoa. Dengan berdoa dalam segala semua aktivitas di muka bumi ini. Misalnya mau mandi, mau makan, mau tidur. Dalam sholat pun kita berdoa. Karena dalam sholat ini dimulai dari takbiratul ihram sampai salam itu berisi dengan doa-doa. Nah, teman-teman, selain kita bersyukur dengan cara berdoa, kita juga bisa bersyukur dengan cara berkurban. Kalau ibu bapak kita berkurban, selintas kita melihat bahwa mereka telah mengeluarkan atau membuang hartanya. Padahal itu adalah bekal untuk di akhirat nanti. Coba kalau kita mau berkarya wisata atau misalnya mau piknik, apakah kita akan piknik pergi begitu saja? Tentu kita akan mengumpulkan terlebih dahulu atau menabung untuk bekal piknik. Nah, apa bedanya orang yang menabung untuk piknik dan orang yang tidak menabung untuk piknik? Tentu beda. Kalau orang yang menabung, nanti ketika berpiknik, nah dia sudah punya bekal, jadi dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Tetapi orang yang tidak menabung, dia pasti akan menderita. Nah, jadi kalian mau berkurban atau tidak? Mau menabung atau mau jajan sepuasnya?